Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini tamu kehormatan saya yang hadir adalah Mas Bekti Sutikna. Ya, seorang trader saham yang merupakan seorang scalper saham atau seorang trader yang setiap hari berinvestasi secara cepat dan sudah terbukti dengan pernah memenangkan lomba dari salah satu perbahasan saham yang dilangsungkan 2022 lalu, 2020 ya Mas Bekti ya, 2020. dengan transaksi saham yang berjumlah 2,4 triliun dan mendapatkan cuan sebesar 4,6 miliar. Beliau juga telah menerbitkan satu buku yang berjudul Super Scalper, Mas Bekti ini, dan cukup laris dan menjadi box office lah ibaratnya, sehingga menjadi acuan dari beberapa trader saham. Nah, dalam melakukan tradingnya, Mas Bekti ini bisa dibilang dan investasi secara cepat, dibeli hari ini, dijual juga hari ini gitu. Dan ini adalah metode yang mungkin bisa saja beda-beda per orang, tapi kita akan mendengarkan bagaimana nanti Mas Bekti tips dan triknya sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini. Dan beliau sehari-hari sekarang hidup benar-benar dari trading dan melepaskan pekerjaan permanennya sekitar beberapa tahun yang lalu. Nah, sudah kita mulai saja, Mas Bekti sudah hadir bersama kita. Dan untuk Frans Membahas kali ini juga cukup berbeda karena dilakukan secara online dan juga dihadiri oleh beberapa komunitas dari saham, sehingga nanti juga akan melakukan tanya jawab dan kita akan bertanya langsung kepada Mas Bekti apabila kesempatan waktunya memungkinkan. Selamat sore, Mas Bekti. Selamat sore, Pak Frans, dan selamat sore para teman-teman trader semuanya. Salam kenal. Mari kita sore ini kita belajar bareng, sharing bersama. Siap, Mas Bekti. Ya, untuk pertama-tama nih Mas Bekti, kan Mas Bekti ini sebelum menjadi full-time trader, ini kan sempat bekerja juga di keseluruhan sekuritas, kurang lebih hampir sekitar 6 tahun ya. Nah, kira-kira perjalanan nih sebelum masuk menjadi full-time trader selama 6 tahun ini apa saja yang dilakukan, pengalaman-pengalaman selama menjalani aktivitas dalam trading saham? Jadi gini Pak Frans, dulu itu sekitar tahun 2013 ketika saya itu setelah lulus dari kuliah, karena kan saya itu dari 2008 ke 2012 kan suka tuh dengan trading. Makanya 2013 ketika saya memutuskan setelah lulus kuliah, saya mencoba masuk di sekuritas. Harapan saya waktu itu sebenarnya simpel, saya pengen belajar banyak di sekuritas, pengen cari komunitas, pengen lebih mengenal, cari relasi lah dengan teman-teman orang tuh kalau jadi broker kerja kayak apa, sama memahami kira-kira orang yang punya duit besar itu kira-kira transaksinya kayak apa. Ya, penasaran kan, saya dari dulu kan kecil gitu uang saya. Jadi saya di situ masuk sebenarnya hakikat saya hanya untuk belajar. Saya pengen memahami, tak ambil hikmah dan ilmunya. Nah, setelah saya masuk di sana, saya mempelajari pola-pola, karakteristik nasabah, kayak apa cara bertransaksinya. Dari situ saya bisa menggali ilmu banyak. Akhirnya setelah waktu itu saya mencoba jadi remiser setelah jadi kerja. Kenapa kok jadi remiser? Jadi kalau bedanya, kalau orang kerja di sekuritas yang karyawan, itu kita terikat waktu. Kita berangkat pagi, pulang sore, selayaknya kantor biasa. Tapi kalau remiser itu kita tetap kayak jadi broker, menghandle klien, tetapi kita nggak terikat, bebas. Mau kamu di luar, kamu nggak masuk kerja pun nggak usah di kantor, nggak apa-apa. Yang penting transaksi dari klien aman, gitu aja. Nah, itu saya lakukan sekitar 2016 itu karena saya waktu itu lebih ingin bersantai. Jadi biar saya bisa waktunya fleksibel, saya bisa kemana-mana, tapi saya tetap menghandle klien. Akhirnya sekitar 2017 sudah saya mulai 2016 ya, saya sudah mulai memutuskan untuk full time trader. Saya pengen lepas semua dengan catatan saya waktu itu sudah posisinya sudah ibaratnya trading saya sudah merasa ya udah kayaknya mungkin aku pengen berfokus aja trading sendiri, di mana aku udah nerapin beberapa tahun lalu cara trading saya. Akhirnya setelah itu saya putuskan jadi full time trader dan sampai saat ini pun masih jadi full time trader, dan sampai saat ini pula saya trading ibaratnya hidup dari trading saham. Makanya basic saya memang di sekuritas, namun sampai saat ini pun saya juga masih trading saham. Itulah keputusan saya pertama kali menjadi seorang full time trader di tahun 2016 sampai sekarang. Gitu, Pak. Itu jadi jangka waktunya sekitar 5-6 tahun ya sebelum memutuskan itu ya? Ya kalau dihitung dari saya 2013, 14, 15, 16, 4 tahunan Pak, kurang lebih. 4 tahunan ya? 4 tahunan.
pengalamannya sudah cukup lah, jam terbangnya dari 4 tahun, Ya, hampir setiap hari melakukan trading ya Pak. ya. Kemudian apa saja nih yang harus dipersiapkan untuk menjadi full time trader seperti Mas Bekti ini? Apakah mulai dari sisi dana, kemudian juga mungkin persiapan mentalnya, karena kan ini harus meninggalkan pekerjaan tetap yang nggak ada gajinya, Ya. itu kan belum ada kepastian. Kemudian juga apa dukungan-dukungan lain yang diperlukan untuk sebelum menjadi full time trader seperti Mas Bekti pada waktu itu. Gini Pak, kalau mungkin waktu itu beda ceritanya sama mungkin pertanyaan yang saat ini dilontarkan. Maksudnya gini, kalau saya dulu, keadaan saya dulu itu mungkin kepepet. Karena keadaan saya waktu itu mungkin ada namanya the power of kepepet ya, membuat karena saya itu dari dulu mahasiswa kemudian kerja, fokus saya itu cuma di saham. Jadi ketika saya itu di saham kok waktu itu belum membukukan hasil yang signifikan, saya cuma berpikir kayaknya tetap aku harus bertahan deh di saham. Karena kalau aku nggak kerja di saham atau mungkin nggak fokus di saham, saya mau kerja apalagi bingung juga gitu. Punya skill gitu selain saham, makanya saya mau nggak mau kayaknya harus bertahan di saham. Itu waktu itu keadaan saya. Namun sekarang kalau ada pertanyaan Mas Bekti tips untuk menjadi full time trader gimana kalau menurut Mas Bekti? Kalau saran dari saya gini, trader ini kan trading saham ini kan sesuatu hal yang nggak pasti. Ya. Dimana kalau mungkin orang mental orang masuk jadi karyawan itu kan dia memang dapat salary tetap, entah itu berapa itu tetap. Tapi kalau saham kan sesuatu hal yang nggak pasti, bisa jadi ya dapat profit, bisa jadi enggak minus gitu. Nah, hal yang dipersiapkan yang pertama adalah harus punya skill dulu. Teman-teman kalau masih kerja dan pengen jadi full time trader, kalau belum, katakan gini deh, evaluasinya gampang. Kalau belum pernah membukukan 100% atau 200% dari modal, jangan coba-coba jadi full time trader dulu. Karena di sini harus punya skill dulu, Pak. Yang ditakutkan adalah ketika langsung memutuskan jadi full time trader, ini bukan sebuah profesi loh, tapi ini kita harus melihat skill kita dulu. Kalau kita nggak punya mengarah ke sana, kalau belum punya skill ya jangan dipaksa. Ibaratnya gini, saya pengen jadi seorang perenang yang handal. Ya, jangan pernah berpikir saya meninggalkan kerjaan, saya baru keluar, terus saya baru pengen berlatih berenang supaya jadi perenang handal. Ya jangan. Anda harus tetap bekerja, tapi Anda tetap mencoba dulu untuk berenang. Kalau skill Anda mungkin udah bisa berenang, mungkin Anda ibaratnya mungkin secara kecepatan berenangnya udah kenceng gitu kan, mungkin biar Anda lebih berfokus dan meningkatkan, mungkin baru Anda pikirkan keluar dari pekerjaan menjadi seorang perenang, nggak masalah. Sama dengan di saham, kita harus punya skill dulu. Cara evaluasinya coba Anda dengan uang kecil dulu aja deh, 3 juta atau 5 juta. Bukukan dari 3 juta itu jadi 6 juta dulu deh. Kalau emang Anda udah teruji bisa membuat uang itu di trading jadi segitu, coba Anda top up. Kalau Anda mungkin udah berbulan-bulan bisa konsisten, cuan konsisten, silahkan Anda jadi full time trader. Jadi nanti harapannya ketika Anda memutuskan keluar dari pekerjaan, Anda sudah bisa fight. Itu yang pertama, harus punya skill. Yang kedua, tetap harus punya tabungan. Artinya gini, kita itu kan di saham sesuatu hal yang nggak pasti. Jangan sampai kita mengabaikan prinsip-prinsip berinvestasi dan prinsip trading, di mana kita harus menyiapkan setidaknya setengah tahun atau 1 tahun uang untuk biaya hidup, sekaligus uang jaga-jaga, baru nanti sisanya buat Anda untuk trading. Jadi jangan sampai kita nggak punya tabungan terus asal semua dimasukin di saham, salah. Bahaya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau orang mau jadi full time trader, menurut saya yang paling signifikan yaitu 2 itu aja, Pak. Dia harus punya skill dulu. Yang kedua, dia juga harus punya uang jaga-jaga. Gitu aja. Masih ter-unmute, Pak? Oke, terima kasih Mas Bekti. Berarti sama skill dan juga dana untuk jaga-jaga. Ini yang harus diingat supaya nanti kita tidak terjebak dalam ketidakpastian sementara kita sudah meninggalkan pekerjaan yang lebih permanen. Nah, ini kan agak berbahaya bagi kehidupan kita, apalagi kalau sudah berkeluarga ya Mas Bekti ya. Benar sekali, Pak. Benar sekali, benar sekali. Ya, ini sekarang masuk ke scalpingnya nih, Mas Bekti. Kan metodenya yang dipakai adalah investasi secara cepat. Bahkan mungkin hitungan menit, hitungan detik, langsung dari beli, langsung dijual. Pada prinsipnya, kalau saya pernah dulu mewawancarai Mas Bekti juga, pokoknya pada saat penutupan saham itu sudah kosong lagi gitu ibaratnya. Nah, ini gimana cara memilih emiten-emiten yang akan dibeli pada saat scalping pada hari itu? Metode apa yang digunakan untuk memilihnya, Mas Bekti? Kira-kira kan saham ini kan ratusan jumlahnya. Nah, dari ratusan ini mana yang dipilih untuk scalping sehingga bisa bukan pasti ya, tapi paling tidak Mas Bekti punya feeling bahwa ini akan naik harganya dan lain sebagainya.
Oke Pak, terkait dengan screening saham ya. Sebenarnya kalau mungkin saya jabarkan sedikit, ini mungkin ada tambahan dulu sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Frans. Jadi intinya gini, kalau kita itu masuk di saham, kita tuh sebenarnya dihadapkan sama dua pilihan. Kita itu mau jadi swing atau mau trading. Ini penting banget dulu. Nah, trading sendiri menurut saya dibagi dua, investing atau trading. Nah, trading sendiri itu dibagi beberapa. Ada yang dia itu scalping yang saya lakukan itu kita jual beli dalam jangka waktu yang pendek. Bisa hitungan detik, menit gitu kan. Kalau di trading ini yang lebih panjang. Beli pagi, jual sore. Beli sore, jual pagi. Lebih panjang. Swing lebih panjang lagi. Bisa mingguan, bulanan. Itu masih kategori swing. Kalau yang lebih lama lagi ya disebut investing. Jadi sebenarnya kayak kita itu mau jualan, kalau kita itu mau berbisnis atau mungkin jadi pedagang di pasar. Kita itu mau jualan sayuran, mau jualan buah-buahan, jualan daging. Tentu strategi dan tekniknya berbeda semua. Jangan disamakan. Makanya kan mungkin kemarin Pak Fir juga sudah membahas ya tentang bagaimana kalau mungkin tidak cut loss, kenapa kok bukti cut loss gitu kan Kak, bertolak belakang dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Sebenarnya mana benar semuanya. Karena apa? Strategi masing-masing orang berbeda. Kita nggak bisa menyamakan trading dari setiap orang, teknik-tekniknya berbeda-beda. Cuman Anda pingin yang mana? Ya silahkan dipilih. Nah, kalau kita mengkerucut nih sesuai pertanyaan, tanya scalping. Scalping ini kan hakikatnya jual beli saham dalam tempo waktu yang singkat. Ya memang konsep ini antara take profit dan batasan cut loss-nya itu pendek. Kenapa Mas Bekti cut loss? Ya karena untuk melindungi modal. Karena kita memang belum tentu loh kita bisa beli itu di harga paling bawah atau paling atas, kita nggak pernah tahu. Makanya salah satu melindunginya itu dengan cara cut loss gitu. Itu kalau scalping. Tapi kalau Anda mau swing, mau investing, ya nggak perlu di cut loss. Artinya memang harus, ini kan jangka panjang. Kita beli, biarkan dia bertumbuh di masa mendatang gitu, harapannya biar bertumbuh. Jadi strateginya beda, tekniknya juga beda, pilihan sahamnya pun beda. Kalau scalping itu pilihan sahamnya lebih ke saham-saham kecil. Nggak mungkin dong kita scalping BBCA, nggak bisa di BBCA di scalping gitu, berat, nggak mungkin. Tapi sebaliknya, Anda kalau mau investing di saham kecil-kecil, wah bahaya. Anda beli saham HRME, WOWS, kemudian Teru dan lain sebagainya, Anda simpan dalam waktu bertahun-tahun, Anda pasti deg-degan gitu. Jadi udah ada porsinya masing-masing. Nah, kalau saya screening di saham untuk scalping, jelas saham-saham kecil rata-rata yang mungkin 200-an ke bawah karena ini memang volatil. Justru scalping itu mencari saham di mana saham itu yang punya volatilitas yang tinggi. Kalau yang nggak punya volatil ya jangan diambil. Misalnya nih, kemarin-kemarin ini mungkin hari Jumat itu ada, Kamis Jumat ada MLPL, MPPA ya kan, itu kan kencangnya, itu cari saham yang seperti itu yang pas ada momentum gerakannya. Jadi kita bisa memanfaatkan selisih harga. Kalau yang justru malah stabil-stabil itu cocoknya untuk swing atau investing. Karena kalau kita mau beli saham untuk swing ataupun investing, jangan cari saham yang terlalu bergejolak, bahaya juga gitu. Jadi ibaratnya udah pada strateginya masing-masing, pada tekniknya dan pilihan sahamnya masing-masing gitu, Pak. Nah, dari saham yang di bawah 200 itu kan juga masih banyak ya, Mas Bekti. Nah, dari bawah yang itu kira-kira yang dipilih yang memang lagi pergerakan pada hari itu sedang rame gitu ya? Benar. Cara mudahnya seperti itu, Pak. Jadi saya di sini kan kayak ibaratnya kita ngambil momentum. Momentum itu cara nyarinya gimana? Ya cari aja saham di hari itu yang memang lagi ramai ditransaksikan. Contoh tuh mungkin kemarin MLPL, MPPA, ya kan? Ya mungkin bisa jadi besok mungkin Koal manggung lagi karena kan kemarin udah koreksi dalam juga ya. Itu mungkin besok fokus ke Koal. Mungkin next mungkin grupnya Haritanu, IPTV, Kepik, IATA ramai lagi. Anda fokus aja di mana di saham yang pas waktu itu manggung. Ibaratnya kalau saya itu gini, kalau orang jualan. Kalau saya jualan petasan saat ini, ya nggak laku, susah. Tapi kalau jualannya pas momentum Lebaran sama Tahun Baru, peluang lakunya tinggi. Jadi kita cari momentum gitu. Intinya memang cari yang saat itu bergejolak, kita manfaatkan untuk cari profit gitu. Itu dalam satu sekaligus bersamaan, kira-kira ada berapa saham, Mas Bekti biasanya? Kalau untuk scalping sih saran saya jangan terlalu banyak ya. Anda mungkin cuma ambil satu atau dua jenis aja, fokus. Mungkin kalau nanti mungkin ada peluang lain, itu mungkin sebagian dijual dulu, nanti ditukar saham lain. Jadi benar-benar kayak cuma silih berganti. Saya beli saham A, beli saham B. Ya kan? Oh ternyata C ada yang menarik, gimana nih? Kadang kalau aku berpikir kalau ini mungkin udah profit, aku jual. Kalau belum, ya enggak apa-apa. Saya jual dulu, saya tukar mungkin saham lainnya.
Jadi jangan sampai kita beli banyak sampai 5 lebih gitu mah pusing kita untuk mengontrolnya. Makanya kalau saran saya yaitu cuman beli sedikit aja, tapi mungkin frekuensinya Anda bisa in out berkali-kali gitu. Nah ini tadi bicara momentum juga Mas Bekti kan, kapan tuh momentum yang pas untuk menjual, pada saat kita sudah cuan berapa, ataupun pada saat cut loss itu sudah berapa biasanya Mas Bekti kalau scalping? Kalau scalping sebenarnya pendek. Saya tidak pernah membatasi seseorang itu sesuai dengan cara saya. Tetapi yang saya lakukan rata-rata minus mungkin range sekitar 2-3%, mungkin naik juga sekitar ya 2-5%, 3-5% lah kisaran itu. Jadi di sini yang saya harapkan gini, teman-teman harus punya namanya trading plan. Kalau Anda itu mau scalping, namanya aja scalping kan jual beli jangka pendek. Anda harus pasang tuh target take profit Anda berapa, target loss Anda berapa. Jadi Anda udah punya rencana dulu. Ibaratnya kalau saya tuh pengen balapan motor, Anda harus siap remnya juga gitu. Jadi udah disiapin dari awal dulu. Nah, nanti kebanyakan biasanya dikait-kaitkan dengan pertanyaannya gini, Mas Bekti, saya itu ternyata beli saham, tapi tiba-tiba turun, saya sebenarnya udah cut loss, tapi habis di cut loss terbang. Nah, kemudian pertanyaan lagi, biasanya iya sering terjadi itu Pak pertanyaan ke saya. Habis itu dia beli saham, udah naik 3%, habis di take profit, bisa jual terbang lagi Mas. Mana Mas Bekti gitu kan. Sebenarnya fenomena seperti ini ya memang wajar. Kenapa? Kita nggak akan pernah tahu harga itu keberapa. Kita nggak akan pernah tahu harga itu bisa puncaknya di berapa, nggak akan pernah tahu. Yang kita lakukan adalah bersyukur. Ya udah kalau kita memang sudah sesuai trading plan kita, mungkin tidak sesuai harapan, ya cut dulu, tukarkan saham lainnya. Tapi kalau ternyata mungkin udah naik, ya take profit dulu. Kalau naik lagi, saya menganggapnya ya udah itu bukan rezeki kita, karena kalau diikutin kita nggak akan pernah pas. Dan kebanyakan dari trader itu bisa bilang seperti itu karena udah terjadi. Contoh, saya beli harga 100 ya kan, naik ke 103, saya jual profit 3%, naiknya sampai 110 ya kan. Waduh, tahu gitu dijual, mendingan di hold dulu deh sampai 110, sayang sekali gitu kan, dijual kecepatan gitu. Ya Anda karena bisa bilang seperti itu karena Anda tahu harga itu nyentuh 110. Coba Anda beli seharga 100, tiba-tiba harga Anda jual di 105. Dan setelah 105 itu langsung turun. Wah, pasti Anda merasa saya orang paling beruntung ini, saya kan udah bisa jualan di pucuk gitu kan. Nah, sebaliknya juga Anda pas posisi seperti itu, tiba-tiba apa yang Anda beli itu kemudian harga 100 Anda beli, harga mungkin 98 turun 2% ya, itu Anda cut, Anda kan rugi 2% tuh. Habis itu ternyata turun ARB sampai ke area misalnya sekitar 93, dan hari berikutnya ARB lagi misalnya ke 80-an 6 misalnya gitu. Wah, Anda bersyukur, untung kemarin saya cut loss. Nah, di sini sebenarnya kalau teman-teman masih punya mindset seperti ini, menurutku teman-teman belum punya trading plan. Jadi teman-teman kalau memang sudah merencanakan punya pengen tradingnya yang scalping, bukan yang day trading atau swing ya, Anda harus siap pengaman karena Anda akan masuk di berbagai harga. Belum tentu harga itu tuh bisa jadi di paling pucuk banget gitu, dan habis itu turun dan nggak balik. Karena pengalaman saya tahun lalu deh, saya beli Bumi itu harga 140 perak. Teman-teman bisa lihat chartnya di bulan kalau nggak Februari, Maret 2021. Saya beli di sana. Wah, itu kalau nggak saya cut loss sekarang mate. Saya ngambilnya 14M. 14-an M itu saya cut loss 1 hari rugi 1M. Pahit juga dipikir rugi 1M. Tapi bayangin kalau nggak tak cut loss. Sekarang harganya 53 perak. 14M itu sekarang nilainya tinggal 5,3M. Rugi saya berarti mungkin udah sekitar 9-an M lah kurang lebih. 8,7M kurang lebih. Itu masih floating pro loss. Uangku ngendap di situ. Saya nggak bisa gerak, ya kan? Nggak tahu naiknya kapan. Malah nggak jelas. Nggak ada trading plan. Kenapa? Kalau nggak ada trading plan parah. Tapi dengan keputusan saya waktu itu cut loss, karena memang waktu itu saya niatnya untuk trading jangka pendek, scalping. Saya cut, saya tukarkan di saham lainnya, malah udah profit, ibaratnya gitu. Nah, makanya yang paling penting teman-teman saya menyarankan di sini adalah harus punya trading plan. Anda niatnya mau trading yang kayak apa dulu gitu. Kalau memang Anda pengennya yang seperti ini, Anda harus punya batasan take profit dan cut loss. Take profit itu juga penting. Jangan sampai teman-teman kadang orang tuh yang tanya ke saya itu adalah udah naik 3% didiamkan. Siapa tahu nanti naik 5%. Tunggu lagi. Udah naik 5%. Wah, tanggung nih kayaknya masih kuat nih. Aku yakin tetap 10%. Ditunggu lagi. Ternyata nggak ditunggu lagi. Turun. Wah, kalau udah tinggal 3% lagi. Nanti deh kalau udah 5% bener-bener mau tak jual. Ternyata nggak naik lagi dan turun dan BEP
mulai panik, merah, akhirnya cut loss juga, nggak jadi profit gitu. Pernah saya juga nemuin kayak gitu. Maka dari itu teman-teman harus punya trading plan. Kalau Anda mau trading jangka pendek, harus punya trading plan. Mungkin beda kasusnya kalau Anda memang punya investing jangka panjang, ya silahkan Anda memang save. Mungkin malah semakin turun, Anda bisa beli lagi, average down dan sebagainya. Metodenya berbeda. Gitu Pak Frans. Jadi memang trading plan itu harus mempunyai rasa disiplin yang tinggi juga ya. Nggak boleh kita tahan-tahan. Ya walaupun nanti kita ya mungkin kita setengah yakin bahwa itu akan naik, tapi kalau misalnya kita udah punya trading plan dan kita punya rasa disiplin, ya mau nggak mau harus kita jual, walaupun mungkin cuannya baru sedikit. Begitu juga sebaliknya, begitu turun, ya juga harus kita jual, walaupun nanti mungkin feeling kita akan naik lagi. Tapi paling nggak, karena ini sudah ada disiplin, ya mau nggak mau kita. Itu membiasakan disiplin itu ya mungkin susah ya, Mas Bekti ya? Iya Pak, iya. Iya, karena gini Pak, saya boleh menambahkan sedikit. Banyak dari kita itu kadang bermain hope, bukan bermain skill. Ini kesalahan dari para trader. Jadi gini, misalnya saya beli di harga 100, ya kan? Akhirnya turun ke 99, 98 gitu kan, 97. Siapa tahu nanti akan balik. Nah, inilah perasaan ini yang kadang justru menjebak para trader menurut saya. Karena dia udah bermain hope, turun ke 95, aduh kok turunnya udah 5% nih. Wah, mana mau jual nggak gitu kan. Akhirnya bingung, akhirnya dia bermain hope. Hope harapan itu membuat dia itu udah nggak objektif lagi, sehingga apa, ketika saham ini turun, aduh udah dan nyangkut. Jatuh. Iya, di buku saya itu tak ceritain nyata, itu teman saya sendiri, makanya saya udah izin saya masukin dalam buku saya. Dia waktu itu beli NV yang 1.700 itu 1,3 M dimasukin di NV harga 1.700. Sekarang harga NV berapa? 50 perak. Nilainya tinggal 37 juta. Karena apa? Dia nggak mau disiplin cut loss. Ketika dia beli di harga 1.700, harga turun ke 1.650, 1.600, dibiarkan. Dia pengennya trading tapi dibiarkan. Akhirnya apa, siapa tahu nanti balik lagi. Kalau tak cut loss udah ratusan juta ya minusnya waktu itu dan kondisi itu. Akhirnya dibiarkan lagi dan semakin turun semakin takut, semakin turun semakin takut. Akhirnya ya seperti ini. Bagaimana investor 2008 yang punya saham bumi? Saya itu punya cerita. 2008 pertama kali saya masuk market langsung kena bumi, saya saham pertama bumi, kena krisis, porto saya langsung minus 50%. Bumi itu dari 8.000 turun sampai 500 perak waktu itu. Gila banget itu. Dan itu benar-benar sampai disuspend 3 hari. Bukan sahamnya, tapi bursa efek kita itu sampai disuspend 3 hari. Nggak ada transaksi. Itu habis lebaran 2008. Itu saya ingat banget tragedi itu, karena waktu itu krisis benar-benar luar biasa di keuangan Amerika. Makanya waktu itu berdampak juga ke bursa efek kita. Ya, aftermarket itu Pak. Jadi di situ itu benar-benar ilmu yang saya dapatkan dari sampai saat ini, pengalamannya seperti itu. Ya. Mas Bekti, untuk scalping ini kira-kira jam berapa sih waktu-waktu yang efektif ya untuk bertahan? Kan ada misalnya ada yang bilang jam 9 sampai setengah 10, ada yang bilang menjelang penutupan sesi pertama, ada yang bilang pas pembukaan. Jadi pada saat pembukaan, menjelang pembukaan atau menjelang penutupan itu biasanya adalah saat-saat yang bagus untuk scalping, karena fluktuasi harganya tuh benar-benar memang naik-naiknya tajam. Kalau Mas Bekti seperti apa tuh mekanismenya? Sebenarnya kalau untuk scalping itu sebenarnya kita memang selama seharian saya fokus mantau ya, tetapi memang di jam-jam pertama, jam 9-an sampai jam-jam ya mungkin 9.45 lah, 45 menit di awal itu saya benar-benar fokus. Karena di situ gejolak market sangat tinggi dan aku sering memanfaatkan peluang di situ. Jadi itu saya menganggap itu jam masa-masa emas ya. Jadi itu memang benar-benar saya nggak mau ketinggalan kalau sesi 1. Karena itu benar-benar volatil banget. Benar-benar aku harus ikut di situ. Banyak sekali dari hasil trading saya itu Pak, saya dapat di sekitar jam 9 sampai jam 9.45 gitu. Nanti mungkin jam 10 ke jam 11-an itu mulai agak stabil ya market kita. Kemudian mungkin jam 11-an mau closing ke sesi 1 tuh udah mulai agak sedikit ada yang rame-rame lagi. Kemudian sesi 2 itu biasanya memang saya sebelum closing itu juga pasti saya mantau. Mungkin sekitar setengah 3-an itu mulai tak pantau ketat lagi, mana nih yang kira-kira. Karena ada saham yang memang closing tarik, ada yang sampai saham itu diarahkan gitu kan. Ya. Nah di situ. Jadi kalau bilang memang jam pertama sama jam terakhir tuh bagi saya aku harus mantau gitu. Oh berarti ada juga sempat saham yang sempat nginep ya di Mas Bekti ya, yang dibeli menjelang penutupan terus besoknya baru dijual ya?
Oh, ada Pak. Jadi saya mengajarkan kepada teman-teman itu kalau memang tidak ada pilihan saham yang bagus, artinya ya udah dikosongkan aja. Saya sendiri juga mengosongkan, namun tidak menutup kemungkinan saya itu tetap kadang menginapkan saham karena saya rasa ini masih potensial. Mungkin sahamnya auto reject atas, mungkin harapan saya bisa dijual esok hari ya. Misalnya kemarin ada IPO Nano ya, hari pertama kan auto reject atas tuh, hari kedua juga udah up lagi ya, kita bisa jualan gitu. Jadi aku juga kadang menyimpan saham untuk diinapkan. Cuman kalau di proporsi hitungan selama 1 tahun trading, itu mungkin bisa sekitar ya 80-90% tuh aku bersih gitu Pak. Tapi tetap aku ada kalanya menginapkan saham yang masih saya rasa bagus gitu. Nah, ini nih mungkin yang pertanyaan paling sering juga ditanyakan oleh teman-teman yang berusaha untuk scalping. Itu biasanya Mas Bekti menggunakan technical analysis atau fundamental analysis atau berdasarkan rate tip aja membaca bid offer dari saham yang sedang bergerak pada saat itu. Oke Pak, saya sebenarnya paling dominan tetap menggunakan tape trading ya. Jadi kayak untuk fundamental jelas enggak. Karena kalau untuk scalping itu kan kita jual beli jangka waktu yang pendek. Kita nggak terlalu harus fokus ke fundamental. Fundamental itu lebih ke kalau kita memang mau menyimpan saham dalam waktu jangka menengah dan panjang. Kemudian kalau untuk chart ya saya masih kadang ada kalanya berkala memantau chart itu karena itu bagaimanapun untuk melihat historikalnya kita kombinasi kita bandingkan dengan metode-metode itu untuk memprediksi di masa mendatang itu chart itu juga berkala. Namun yang paling saya gunakan itu adalah tape trading. Jadi kita cuma membaca bid dan offer. Bagaimana bid offer kita ada kira-kira ada fake bid enggak, artinya bid ini tuh semua apa cuman settingan gitu kan. Kan ada tuh yang cuman goreng saham tuh kan ditebel-tebelin akhirnya dicabut langsung rontok. Nah, seperti jadi saya memanfaatkan itu kemudian malah justru memanfaatkan news. News itu ketika misalnya nih ada berita misalnya kayak corporate action, right issue, stock split, dividen, itu otomatis news-news itu keluar biasanya akan direspon. Kayak kemarin lah grupnya Lipo itu MPPA itu kok ditarik kenapa Mas Bukti dia mau right issue di harga 500-an si MPPA-nya makanya langsung direspon. Nah, kemudian beberapa waktu lalu teman-teman tahu saham Trin misalnya itu kan juga sempat naik arah kan itu karena juga mau right issue gitu. Tapi berita itu bukan hanya cuman saya referensikan, saya pakai cuman buat memanfaatkan momentumnya. Jadi ketika itu news itu keluar, momentumnya ada, saya beli, naik, saya jual. Udah, jadi nggak terlalu berfokus hanya sekedar saya nebus red isunya atau mungkin biar dapat dividen. Enggak, saya bukan pemburu red issue, bukan pemburu dividen, juga bukan pemburu IPO, namun saya lebih ke memanfaatkan ketika news itu keluar, direspon sahamnya di market, saya memanfaatkannya di situ. Jadi benar-benar ikut ikut keramaian lah gitu ya. Keramaian, bener Pak. Oke, sekarang ganti topik sedikit mengenai money management nih, Mas Bekti. Ya. Kan sudah misalnya katakanlah pada hari ini atau seminggu ini atau sebulan ini kita sudah mendapatkan cuan misalnya sekian 10% dari yang sudah kita perdagangkan di bursa efek. Itu kira-kira bagaimana Mas Bekti cara mengelolanya supaya nanti kita tidak terjebak, pengen dibelanjakan lagi lalu habis malah jadi cut loss dan lain sebagainya. Seperti apa Mas Bekti metode yang optimal? Kalau saran dari saya sih gini, ketika kita itu trading, itu kan harapan kita pasti cuan, pasti gitu. Nah, saran saya kalau untuk yang pemula jangan pernah coba-coba dulu pakai marginnya, itu berisiko. Nah, kaitannya dengan trading, kalau kita itu sudah cuan, artinya misalnya nih, kita trading dengan 10 juta, tiba-tiba mungkin udah jadi naik 50% atau mungkin 20%, 30% misalnya ya, jadi 12 juta, 13 juta. Itu kalau saran saya kalau masih di awal, itu mendingan Anda withdraw dulu. Anda tarik dulu. Enggak apa-apa, itu mungkin simpan di rekening tabungan enggak apa-apa. Disimpan dulu nanti kalau bisa saran saya, amankan modal pertama Anda dulu. Misalnya dulu Anda masuk di market tuh pakai uang 10 juta. Ya. Kalau bisa besok kalau bisa benar-benar Anda itu carilah cuan senilai modal Anda dulu. Saya bilang itu 100% tadi itu ya. Nanti biar apa? Uang yang Anda pakai di market itu cuma uang cuannya aja gitu loh. Kalau memang masih ada yang berpikir Mas Bekti, kalau kayak gitu diambil gitu nanti kayak capek dong, ngulang dari nol lagi dong, lama dong. Nah, biasanya orang seperti ini udah greedy, dia pengen cepet-cepet biar kaya di saham. Nah, ini dia kadang penyakitnya. Dari survei dari semua teman saya, mungkin dari 10 temannya, yang bahkan dia itu guru saya waktu di market 2008, dia yang ngenalin saya
marketing saya di 2008 saya buka rekening di Mire, di e-trading waktu gitu, itu justru malah orang yang pengen cepet kaya di saham, dia yang paling cepet gagalnya di saham. Gitu. Jadi jangan sampai saham ini pengen cepet-cepet buat pasti cepet-cepet di saham gitu loh. Jadi pelan-pelan aja karena konsisten gitu. Kalau guru saya pernah mengajarkan gini, kalau kita katakan ya, kita di saham itu pertama kali, coba teman-teman lihat, pertama kali Anda merasuk di saham, tiba-tiba mungkin cuan 200.000, 300.000 pertama kali ya, pasti seneng banget. Anda pasti bandingkan dengan diri Anda, wah ini kalau saya kerja, ini kerja apa, sehari dapat segini, dan sebagainya, pasti gitu. Nah, penyakitnya adalah ketika teman-teman itu merasakan itu, terus punya pikiran, wah di saham enak, kayaknya nanti kalau aku bisa cuan sekian, bisa beli ini itu. Nah, berimajinasi, akhirnya nanti lama-kelamaan meremehkan cuan-cuan kecil. Ketika udah harusnya cuan 500, berapa, belum, nanti paling nggak kalau udah 1 juta, gitu, meremehkan gitu kan. Akhirnya yang terjadi malah nggak dapat apa-apa, malah cut loss. Nah, kalau saya disarankan dulu sama guru saya gini, Bekti, kalau kamu posisinya itu kamu cuan dari market, misalnya 200.000 atau 300.000 gitu ya, coba sekarang kamu setelah trading ini, kamu keluar ruangan trading, kamu cari di GOT, ada nggak kira-kira uang 200.000, 300.000? Nggak ada. Sekarang kamu mau kerja apa kayak gitu di luar, kamu mau jadi tukang apa gitu deh gitu. Dengan uang segitu gimana? Nggak ada, susah. Nah, kadang di saham itu banyak orang begitu nyoba sekali enak, cuan, kadang dia langsung pengen nyoba-nyoba lagi, dan makin lama makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi gitu. Kalau belum profit sekian, kayaknya belum dia di take profit dan lain sebagainya. Itu dia yang menyebabkan kadang malah nggak jadi cuan konsisten gitu. Nah, gitu sih Pak. Jadi intinya bahwa kalau kita itu mau withdraw dana, kembali ke tema tadi, kita mau withdraw dana, itu saran saya di awal-awal kita harus itu dulu. Jadi diambil dulu biar kita tradingnya pakai uang cuan. Itu nanti psikologis kita akan lebih tenang. Beda. Saya sedikit cerita. Dulu 2017 saya katakan punya uang waktu itu mungkin sekitar 150-an, yang mungkin 50-an saya safety di tabungan, 100-an saya trading. Saya mau enter 100 juta itu deg-degan, beneran. Tapi mungkin saat ini saya mau enter 2M, 3M, 4M, nggak ada deg-degan. Kok bisa gitu? Harusnya lebih banyak, lebih deg-degan kan? Karena mungkin ketebalan modal kita yang kita pakai untuk trading ini udah cuannya cuan. Jadi nggak ada masalah. Kalaupun ini sampai habis, ini cuma uang cuan gitu, lebih tenang. Tapi kalau dulu 100 juta bagi saya itu uang saya beneran. Ini kalau habis ini gimana nanti saya gitu? Pasti mikirnya macam-macam. Makanya kalau Anda udah cuan, ambil dulu. Nanti tinggal pakai uang profit. Nah, uang profit ini Anda kembangkan lagi. Kalau udah cuan lagi, Anda ambil dulu. Nanti lama-kelamaan dengan uang ini baru kalau udah tabungan Anda agak tebal, ibaratnya udah Anda punya ketebalan modal. Katakan misalnya tadi modal 10 tuh, udah carilah cuan konsisten dulu, udah jadi 50, Anda udah punya tabungan 40, silahkan 10-nya Anda kembangkan terus, enggak apa-apa. Kembangkan, gitu, enggak masalah. Tapi kalau di awal, kalau bisa tetap Anda harus di withdraw. Jangan sampai nanti Anda tergoda, karena uang berapapun yang ada di aplikasi sekuritas kita pasti rasanya gatel pengen buat beli, apalagi kalau lihat running trade yang hijau-hijau gitu, nggak mau ketinggalan gitu kan, akhirnya pengen pencet gitu Pak. Jadi diusahakan untuk ya kalau memungkinkan kita menang dulu 100%, itu kemudian itu diambil. Nah, kita trading lagi ya, walaupun dari awal, tapi memang mindsetnya harus jangan rakus, dan juga harus nggak boleh berpikir bahwa bisa kita mendapatkan secara instan gitu ya. Sehingga kita lebih baik menggunakan anaknya cuan atau cucuannya cuan atau cicitnya cuan, sehingga lebih merasa aman dalam melakukan transaksi dan juga nggak jadi panik. Nah, ini untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan mungkin juga banyak dirasakan oleh teman-teman yang sering terjadi sehari-hari terkait dengan saham yang nyangkut tadi, yang Pak Subekti kan juga tadi mencontohkan, misalnya kalau tadi kasusnya Bumi gitu. Kan banyak juga pasti yang nyangkut tuh. Atau kemarin lah pada saat perang Rusia menyerang Ukraina, kan itu benar-benar tidak disangka-sangka kan. Mungkin pas kita tinggalin ke dapur sebentar, 2 menit, 3 menit, ternyata udah pada banyak yang ARB. Nah, nyangkutlah kita di situ. Nah, kira-kira kalau nyangkut gitu gimana tuh money manajemennya Pak Mas Bekti? Apakah langsung di cut loss pada hari itu, atau kita tunggu beberapa lama? Seperti apa biasanya ke Mas Bekti kalau misalnya ada yang nyangkut?
gini, dari saya kan yang namanya kita masuk saham itu kalau di awal kita tuh harus punya trading plan dulu Pak. Jadi misalnya kalau kita itu mau scalping, aku kalau ditanya nyangkut ya nggak ada yang nyangkut. Tetapi kalau memang cut loss iya karena itu batasan perlindungan. Cuman teman-teman yang mungkin udah beli saham tiba-tiba kok kesangkut itu gimana gitu. Sebenarnya kalau di sini saya melihat sahamnya dulu apa. Kalau saham Anda itu saham berfundamental bagus, katakan punya Wika, Waskita, ya ditunggu dulu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah gitu. Itu akan berpotensi untuk balik, tapi mungkin suatu saat kita nggak tahu kapannya, memang nggak tahu. Kalau ditanya kapannya ya nggak tahu juga gitu. Tapi kalau memang itu saham Anda ternyata kok saham-saham gorengan, itu yang perlu Anda waspadai adalah saham itu kadang kan ada masanya, ada momentumnya digoreng dan itu bisa lama sekali. Kemarin aja ada yang curhat sama saya DM. Wah Mas Bekti, saya bersyukur sekali nih. Ternyata setelah 11 tahun saya nunggu saham CPRO, akhirnya balik. Loh, tak tanya, kamu beli kapan? Saya 2010 Mas Bekti, beli CPRO, harga 90-an perak. Kemarin udah balik gitu kan. Waduh, tak pikir-pikir 11 tahun kamu rugi waktu, saya bilang gitu. Rugi waktu. Ini akibatnya kalau kamu nggak punya trading plan. Makanya next time teman-teman, kalau memang beli sahamnya itu saham berfundamental bagus dan nyangkut, itu masih ada harapan. Cuman tahunya naiknya kapan nggak tahu. Tapi kalau saham gorengan, hati-hati. Saran saya kalau bisa Anda saham gorengan itu hanya untuk scalping, untuk trading, hit and run. Segera mungkin kalau tidak sesuai harapan ya cut aja. Karena kita nggak tahu kapan. Tapi kalau saham berfundamental yang mungkin bagus, yang mungkin secara laporan keuangan bagus, udah Anda hitung dan lain sebagainya, itu mungkin nunggu waktu aja. Malah mungkin lebih maksimal Anda diamkan aja atau Anda average down. Jadi average down itu kita misalnya nih, saya punya Waskita Mas harga 1.000, sekarang harganya mungkin 500-an, udah turun 50% kan. Kalau Anda ada rezeki lebih atau Anda mungkin trading terus cuan, Anda beliin tuh Waskita, siapa tahu nanti kan dengan adanya Anda beli harga 500-an kan harganya jadi average, jadi turun. Ya. Dengan harga jadi turun, nanti kesempatan Anda untuk BEP kan lebih cepat. Ya. Mungkin bisa jadi tuh di harga 700-an udah BEP misalnya gitu karena Anda average di harga 500. Tapi kalau nanti Anda nggak gitu ya mungkin Anda nunggunya lebih lama. Sebenarnya pertanyaan saya adalah siap enggak Anda nunggu lebih lama? Itu sebenarnya. Kalau ternyata Anda nyangkut dan Anda nggak siap, ya Anda harus rubah cara trading Anda atau money manajemennya atau mungkin cara mengelola beli sahamnya. Tapi kalau Anda udahlah enggak apa-apa, ini uang nganggur, enggak apa-apa, ya udah enggak apa-apa, ditunggu aja gitu. Cuman kalau pesan saya kalau saham gorengan hati-hati karena dia juga bisa jadi kayak turun, apalagi Anda tahu saham-sahamnya bencok, suspend dan potensi delisting itu lebih tinggi. Gitu. Ya. Jadi hati-hati, saya udah nemuin dari sekitar tahun 2008 sampai sekarang tuh mungkin udah ada 20-an emiten lebih yang udah di delisting gitu. Hati-hati. Termasuk teman-teman saya banyak yang kena itu kayak KARK, Siap, kemudian Sugi Energi itu juga semua saham-saham gorengan yang dulu pada masanya itu ramai banget gitu, tapi akhirnya delisting semuanya gitu. Jadi hati-hati karena ketika saham itu delisting, pemegang saham itu haknya di paling akhir. Jadi uang kita bisa dikategorikan hilang. Walaupun memang suatu saat kalau dia masuk lagi di bursa, uang kita ada, cuman kita kan nggak tahu. Aku hampir cuma nemuin satu kalau nggak dua perusahaan, TALF namanya. Itu pernah delisting tapi relisting lagi gitu. Jadi bisa balik uangnya. Tapi kalau kondisinya saham gorengan, saran saya Anda harus punya benar-benar trading plan karena ini resikonya gede. Bahkan saya dapat info kayaknya nih NV dan HKMU itu kan udah 100% ke publik tuh. Hati-hati kayak gitu. Itu nanti kalau udah suspend, delisting, ya udah. Kalau yang punya sahamnya di situ hilang uang kita. Ya itu memang resiko terburuk di saham delisting gitu. Ya, makasih Mas Bekti. Terus dari yang terkait money management ini, berapa akun RDN yang digunakan untuk scalping nih biasanya sama Mas Bekti? Semua orang punya versi masing-masing ya. Mungkin kalau Pak Fir mengajarkan 9 RDN, tapi mungkin dengan teorinya dia ya enggak apa-apa, itu bagus juga, silahkan. Namun kalau saya pribadi adalah yang penting kalau teman-teman mau scalping, sebenarnya harus Anda pisah ya, antara scalping, mau swing atau investing Anda pisah. Jadi Anda niatnya apa dulu gitu. Jadi kalau memang Anda pengen scalping ya udah fokus aja di satu akun itu, tapi jangan dicampur dengan yang investing dan macam-macam. Anda harus buka lagi. Anda mau buka sebenarnya cuma 2 atau 3 aja menurutku udah cukup gitu. Tapi mungkin kalau cara Pak Fir punya beberapa akun tuh mungkin dia punya penilaian sendiri atau ilmunya sendiri, ya enggak apa-apa gitu. Setiap orang kan punya caranya masing-masing, walaupun semuanya tujuannya cuan gitu. Ibarat seorang pedagang
Nggak perlu kita itu mendebatkan dagangnya harus online atau dagangnya harus di lapak buka warungnya gitu atau mungkin dikemas kayak apa gitu. Yang penting tujuannya cuan gitu aja. Iya. Berarti berbeda-beda trading style, berbeda juga cara manajemennya, kemudian juga pemilihan sahamnya juga sangat berbeda ya. Oh pasti Pak, Ya. pasti semuanya berbeda. Nah, ini kami juga coba mengumpulkan beberapa pertanyaan dari para pemula lah dalam bidang saham ini, Mas Bekti. Ya, ada beberapa pertanyaan yang saya coba bacakan. Yang pertama terkait dengan tadi kan sudah Mas Bekti juga sudah menyampaikan sebenarnya ada macam-macam teknik untuk trading, ada yang scalping, investing, ada yang swing dan lain sebagainya. Nah, ini cara memilih yang kira-kira tepat buat kita itu seperti apa, Mas Bekti? Kalau untuk memilih sih, sebenarnya saran saya yaitu tadi sebenarnya saya sudah sedikit jabarkan di atas bahwa kalau kita tuh mau scalping, yang penting cari aja saham yang ramai, saham-saham yang kecil itu peluangnya lebih besar di situ. Cuman ingat ya teman-teman, resikonya juga ada karena sebenarnya saya kalau untuk scalping itu memang teman-teman kalau bisa harus benar-benar menguasai dulu. Kalau belum menguasai jangan dipaksa scalping gitu. Ada teman yang tanya ke saya, Mas Bukti saya nyoba scalping nih, kok malah las los terus ya gitu. Ya sebenarnya gini, aku nggak akan maksa kamu untuk scalping gitu, tetapi saran saya adalah kamu cari cara yang paling cocok kamu tuh bisa cari cuan di market. Kalau memang nyaman kamu beli pagi jual sore ya silakan. Beli sore jual pagi enggak apa-apa gitu. Nanti kalau memang kamu mau mencoba untuk scalping, artinya jual beli dalam jangka waktu yang pendek, coba deh pakai uang kecil, luangkan kecil aja buat latihan dulu. 2 lot, 1 lot, 3 lot, coba aja dulu. Yang penting cuan persentasenya, jangan lihat nominalnya dulu, enggak apa-apa. Tapi kalau dari situ nanti lama-kelamaan skillmu pasti akan terasah. Jadi seperti itu kalau untuk cara memilih saham yang untuk scalping ya memang kita harus cari yang rame. Tapi kalau untuk swing dan di trading mungkin cari yang mungkin punya secara historical lebih bagus sama mungkin chartnya yang mungkin benar-benar dipakai buat pertimbangan karena dia kayak melihat dari menghitungnya dari analisanya dari teknikal gitu. Dan pilihan sahamnya tentunya juga kalau untuk swing yang agak stabil, artinya nggak terlalu bergejolak banget di market, tapi dia pelan-pelan kayak bertumbuh gitu. Ya, jadi juga masing-masing orang juga punya pilihannya sendiri ya. Ada yang mau scalping, ada yang mau swing, ada yang mau jangka panjang. Itu juga mungkin yang mempengaruhinya juga mungkin dari kesempatan waktunya juga ya, Mas Fikri. Kalau misalnya dia punya banyak waktu mungkin bisa scalping. Tapi kalau misalnya dia kerja sehari-hari sibuk di kantor, scalping nggak kurang tepat ya, Mas Fikri. Benar sekali, Pak. Benar sekali. Jadi memang kita harus punya syarat kan. Katakan saya bilang itu scalping aja. Kemarin saya pas ingat banget saya waktu ke Jakarta tuh ketemu Pak Frans. Itu kan juga, wah ini saya mau ketemu Pak Frans. Ya saya nggak usah trading dulu gitu. Kalau banyak trading pasti nanti was-was kita nggak tenang. Kadang lihat market kayak gini, rasanya pengen beli. Kalau udah dibeli jadi deg-degan dan sebagainya. Nanti daripada seperti itu mendingan nggak usah trading dulu. Jadi kalau scalping itu harus punya waktu. Apalagi mungkin dari sekian peserta ini pasti ada yang masih karyawan gitu kan. Jadi kalau posisinya seperti itu kan nggak semua orang full time trader, artinya dia nggak semua orang punya waktu full untuk memantau. Makanya kalau memang nggak cocok scalping, nggak punya waktu ya jangan dipaksa scalping gitu. Jadi cari saham yang jangan terlalu bergejolak gitu. Kalau masih kerja permanen mungkin lebih baik investing atau swing gitu ya. Dulu, iya gitu dulu Pak. Tadi Mas Bekti juga ini pertanyaan berikutnya. Tadi juga Mas Bekti sudah menjelaskan caranya membaca lebih banyak dari bid offer. Nah, selain bid offer itu juga apakah ada lain ya sinyal-sinyal misalnya apakah volumenya, kemudian juga mungkin broker summary atau seperti apa Mas Bekti untuk yang scalping ala Mas Bekti? Kalau broker summary saat ini tuh kan memang kita udah ditutup ya. Kita cuma lihatnya cuma kalau sore atau malam hari. Tapi itu juga saya akan lihat siapa sih net buy-nya. Itu saya pakai buat pertimbangan juga. Jadi setidaknya dia net buy di harga berapa. Katakan broker AA gitu ya. Dia udah melakukan net buy. Oh kemungkinan dia beli banyak di area ini. Trade book-nya saya lihat rata-ratanya di berapa gitu loh. Jadi rata-ratanya dia ngambil di sekian. Harusnya dia kalau ngambil sekian, di closing di harga sekian, kira-kira masih ternyata dia plus atau minus gitu kan. Oh ternyata dia plus misalnya, oh tapi ada pembelian yang cukup banyak. Berarti kemungkinan saham ini masih diakumulasi gede. Itu tak pakai buat pertimbangan besok. Walaupun jangka waktunya berapa lama yang dilihat Mas Bekti? Seminggu? Sehari? Oh kalau untuk scalping paling cuma 1 hari 2 hari cukup Pak. Jangan sampai ke belakang jauh. Tapi kalau kita itu mau swing, kita paling nggak lihat mungkin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan ke belakang. Kira-kira kayak apa ini gitu. Jadi kalau memang scalping pendek aja, 1 hari 2 hari aja. Jadi kira-kira nih misalnya
MLPL kemarin atau MPPA kemarin, aku mungkin lihat review dari hari kemarin gitu. Kamis sama Jumat kira-kira kayak apa, pembeliannya paling banyak di berapa, average-nya yang net buy paling banyak di berapa. Nah besok kalau ternyata kok net buy itu di harganya itu mungkin sudah terjadi tekanan jual yang tinggi, oh dia paling udah jualan, kita harus hati-hati. Karena kita sekarang kan udah nggak bisa lihat tuh kode broker selama transaksi, kita cuma bisa melihatnya kira-kira net buy dia tuh di average berapa gitu, paling banyak terjadi transaksi ya, aku cuman gitu, karena kita kenyataannya udah nggak bisa lihat. Bahkan katanya dengar-dengar nih yang ke depan mungkin foreign juga mau dihapus, jadi kita nggak bisa lihat. Kalau sekarang kan masih bisa lihat tuh net buy net sell-nya foreign, tapi besok katanya juga mau dihapus itu. Jadi mungkin kita lebih nggak tahu lagi dia ngambil siapa, foreign atau domestik gitu kan. Kalau sekarang masih kelihatan. Nah, aku biasanya jadi proxam seperti itu, tetapi kalau udah market berjalan, aku cuma bisa lihat dari bid offer. Bid offer bener-bener ini kalau aku bilang memang sedikit agak susah dijelaskan secara teori, tetapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bid offer itu ketika saham itu prediksi saya itu sudah naik, kemudian mungkin ada yang HK dan kemudian mungkin ada yang menebalkan bidnya tebal dan lain sebagainya, itu indikasi menurut saya. Jadi itu momentum untuk saatnya kita ikut gitu. Sama kalau terjadi koreksi. Koreksi itu misalnya ketika harga udah di 111, turun 110, turun lagi 109. Nah, mungkin aku di area 107, 108 mulai nyicil tampung tuh dengan harapan nanti kalau dikasih itu nanti ada mantulnya mungkin 2%-an aku jual. Jadi memanfaatkan momentum kayak panic selling gitu. Oke. Itu Mas Bekti juga berarti tadi seperti tadi melakukan akumulasi juga ya kalau misalnya waktu saham itu di harga bawah. Ya kalau memang kita itu sebenarnya kalau dibilang akumulasi ataupun distribusi itu kalau kita memang mau pengen ngambil barang itu dalam jumlah banyak ya kita lakukan gitu. Jadi kita lakukan ya memang dengan cara apa? Ya kita ngumpulin barang dulu kalau bisa, kalau memang fase akumulasi itu jangan sampai harganya naik dulu. Jadi dia masih menahan. Beli katakan gitu kan, beli 109 gitu kan, habis 109 beli dapat barang, antriin di 111, 12, 13, harapannya biar offernya tebel. Kalau penawaran tebel kan orang pada males mau HK gitu kan. Akhirnya apa? Cuman bermain di area itu dulu karena fasenya baru ngumpulin. Kalau udah punya barang banyak ya udah tinggal dicabut, itu nanti biasanya langsung gerak gitu. Nah, untuk penggunaan uang yang atau dana yang dianggarkan pada hari ini untuk trading saham, pada saat beli itu misalnya saham ini lagi bagus untuk dilakukan scalping, Mas Bekti biasanya langsung beli semuanya di situ atau nanti disisakan beberapa dulu untuk pada saat trading? Sebenarnya gini Pak, kalau saya sih sebenarnya tetap ada yang disisakan ya Pak. Jadi kalau kita itu mau scalping, kita harus selalu punya peluru. Itu pesan saya. Jadi cara kita trading adalah jangan sampai kita itu posisinya beliin saham semua terus kita diem menunggu nggak punya cash, jangan. Jadi lebih baik kita cuma beli satu ya kan, tapi kita masih punya cash. Jadi kayak dipecah jadi 2 atau 3. Peluru kita itu udah diukur 2 atau 3. Misalnya katakan saya punya uang 100 juta ya, mungkin belinya mungkin 30-an 5 jutaan lah, 30-an juta gitu kan. Jadi kita mungkin beli gitu kan, terus ditunggu kira-kira responnya kayak apa gitu. Jadi tetap yang paling penting intinya adalah kita harus selalu punya cash. Jadi kalau ada kesempatan jam berapapun kita langsung bisa tembak gitu Pak. Masih harus tetap harus dicadangkan dana ya Pak, untuk supaya nanti in case ada sesuatu yang dibutuhkan kita juga bisa langsung masuk di situ. Iya. Oke, sudah banyak sekali yang sudah diperbincangkan. Nah, sekarang mungkin saya mempersilakan teman-teman apabila ingin bertanya secara langsung kepada Mas Bekti, silakan di on kamera, kemudian langsung bertanya ke Mas Bekti. Tentu saja saya berharap nanti pertanyaan-pertanyaan adalah yang memang belum ditanyakan atau ingin mempertegas atau melakukan konfirmasi apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Bekti. Silakan kalau ada pertanyaan. Bisa raise hand, nanti akan di-unmute oleh admin. Apakah ada? Nah, itu ada satu, Mas Agus. Silakan di-unmute, dan juga silakan Pak Agus. Selamat sore Mas Bekti, Pak Frans. Sore Pak Agus. Sore Pak Agus, silakan. Ini kan kalau sebagian besar trader retail itu kan kebanyakan menggunakan handphone. Ada yang bekerja, ada yang berumah tangga, ada yang mahasiswa. Nah, apakah itu ideal? Nah, kedua, biasanya kan kita kan suka mengalami lag di sekuritas masing-masing. Apakah itu wajar? Maksud saya, ada nggak saran
memilih sekuritas, atau memang rata-rata sekuritas pada saat jam 9 lewat sampai jam 10 itu rata-rata nge-lag ya? Terima kasih. Oke. Mas Bekti, ya, ini pengalaman. Pertanyaan kedua ini agak seru ini. Sebenarnya kalau untuk saya jawab yang pertanyaan kedua dulu ya, lagging, terkait dengan lagging. Jadi gini teman-teman, saya dengan sekuritas itu banyak kenal. Saya coba tanya juga, termasuk langsung to the point aja. Kalau kita itu pakai sekuritasnya retail, seperti kayak Mirai, iPod, Ajaib, itu kan nasabahnya banyak, ya kan? Saya sudah tanya itu problemanya kayak apa itu ketika kok jam 9 nge-lag. Iya, memang itu nge-lag banget itu di awal. Itu ibaratnya gini loh. Ada sebuah selang server dari sekuritas ke bursa efek, ya kan? Selang itu Anda bayangin, nasabah Mirai itu contohnya itu sekitar 150.000 lebih. Itu semua berbondong-bondong masuk di sini. Sedangkan ada sekuritas itu yang cuman nasabahnya dikit. Ya lancar, ibarat jalan tol gitu loh. Jadi memang jujur nggak semuanya. Saya mencoba beberapa sekuritas ya, ada yang memang dia kenceng di awal sesi pun nggak akan ada nge-lag-nya, tapi nasabahnya kecil dikit banget. Anda coba cari deh sekuritas untuk cadangan itu tetap sekuritas yang mungkin nasabahnya nggak terlalu banyak, ya Ekuator. Ini saya tidak terikat dengan sekuritas ya, jadi saya nggak apa-apa. Ini aja terbuka aja. Mungkin kayak Semesta, kemudian seperti kayak CP Valburi itu nggak terlalu, itu lebih kencang pengalaman saya gitu. Tapi kalau memang yang seperti itu, kalau Anda bertanya lagging, itu memang terjadi, iya. Itu menurutku wajar karena memang selang yang dihubung ke bursa itu memang ibaratnya buat rebutan banyak orang. Dan kalau nambah lagi nggak bisa. Karena apa? Itu kita setiap sekuritas cuma dijatah satu. Jadi ya memang saya udah tanyakan juga itu problemnya sama CEO-nya gitu, tak tanyain ya memang belum bisa jadi solusi yang gimana pernah dari Mia ya contoh ya itu mau menerapkan pergantian sistem tapi dia CEO-nya belum berani menerapkan. Kenapa? Kalau ini bisa beresiko juga. Belum pernah dicoba sama sekuritas lain, takutnya dicoba nanti kalau tambah nge-lag, tambah trouble, tambah kacau lagi. Gitu. Jadi memang saat ini ya memang kondisinya seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau hakikatnya teman-teman untuk aliran swing atau investing nggak ada masalah apa-apa, termasuk nge-lag atau kode broker ditutup atau apa nggak ada masalah. Tapi bagi scalper yang Anda mungkin transaksi cepat di awal sesi, ya memang mengaruh. Jadi memang ini solusinya memang jujur nggak ada solusi, tapi Anda mungkin bisa cari sekuritas lain yang mungkin bisa cepat di awal sesi. Karena ini memang benar-benar keadaan di mana ibaratnya itu kayak kondisi yang memang sangat-sangat satu selang itu ibaratnya buat rebutan banyak orang gitu. Kemudian tadi Pak Agus, aku agak lupa pertanyaan pertamanya itu apa ya? Mas Bekti, handphone. Oh, handphonenya. Oke. Jadi kalau jujur pakai handphone sebenarnya itu lebih ke mungkin kebiasaan sih. Kalau saya pernah punya teman ya kerja di Waskita Beton, ternyata dia trading pakai handphone itu bisa cuan banyak. Dia bisa membaca salah karena dia juga nyambi tuh. Katanya saya bilang sama dia, kamu kok nggak pakai desktop? Aku bilang gitu. Bosku tuh tahu kalau ada aplikasi di komputer kerja itu pasti orang nanti disambi-nyambi trading saham. Nanti pasti disuruh hapus gitu. Jadi bosnya dia tahu kerja di kantor. Takutnya karyawannya pada trading gitu kan. Akhirnya dia mungkin membiasakan diri pakai handphone. Nyatanya juga bisa cuan gitu loh. Tapi jujur kalau ditanya saya pribadi, atau mungkin kebiasaan saya karena dari dulu saya pakai desktop ya. Jadi saya jujur kurang nyaman kalau pakai handphone. Saya jujur agak nggak berani. Tapi saya lebih nyamannya pakai desktop karena bagaimanapun juga fitur yang ada di desktop sama yang di handphone itu lebih lengkap yang di desktop. Kalau di handphone tuh ibaratnya kayak sederhana gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ada kok orang yang bisa cuan dari situ. Sebenarnya lebih ke diasah skillnya sama mungkin kebiasaan. Kalau Anda kebiasaannya pakai handphone di ini terus, mungkin bisa jadi kayak teman saya itu tadi, nyatanya juga bisa cuan dari market gitu. Ya, gitu Pak Agus. Memang faktor kebiasaan ya, dan juga ya, bagaimana kita setiap harinya seperti apa dalam melaksanakan tradingnya, akhirnya juga bisa cuan juga walaupun menggunakan handphone. Banyak juga sebenarnya yang double, kadang pakai handphone, kadang pakai desktop. Silakan mungkin Pak Anto, Mike, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini udah raise hand. Silakan Pak Anto, Mike. Pak Anto? Atau kita Pak Fredianto dulu, silakan. Atau siapa nih? Iya Pak, Freddy Pak.
Pak Freddy, mohon di-on-kan kameranya, Pak. Ya, silakan Pak Freddy. Oke, selamat sore Mas Bekti, Pak Frans, selamat sore semuanya. Saya terus terang mau share juga nih. Jadi saya alhamdulillah sekitar 3 minggu yang lalu tuh dapat link mengenai videonya Mas Bekti. Jadi bagaimana Mas Bekti dalam 30 menit pertama transaksi. Nah, itu boleh saya bilang hampir setiap hari, 1 hari sekali saya nonton video itu sebagai afirmasi positif di kepala saya. Dan alhamdulillah udah hampir 2 minggu ini Mas Bekti gitu ya. Ibaratnya kalau di ring tinju nih kita lihat bit over, alhamdulillah lah gitu ya. Nah cuman begini Mas Bekti, yang saya mau tanyakan juga adalah saya pengen tahu apakah Mas Bekti itu memonitoring live trade. Kalau memang monitoring live trade itu apa sih? Karena saya terus terang aja di live trade pun itu terlalu banyak banget pergerakannya, terlalu cepat. Atau mungkin kita mensiasatinya dengan top broker top emiten summary. Mohon pencerahannya Mas Bekti. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Pak Fredianto. Jadi memang scalping ataupun trading yang saya lakukan itu kan kita memang screening dari running trade ya. Sebenarnya cara saya itu yang saya lakukan dari dulu. Tetapi ada beberapa teman saya itu yang kadang unik juga. Saya cerita sedikit ya ini sebelum menjawab pertanyaan. Teman saya itu dia itu malah nggak lihat running trade gitu. Saya mikir, loh, kamu cara transaksimu nggak lihat running trade? Iya, nggak perlu saya. Saya cuma lihat chart sama lihat stock price-nya. Jadi dia monitor dia itu isinya stock price gitu banyak banget. Ada Antam, Inditins, Inco, MNC, BABP dan teman-temannya tuh banyak sampai 40 lebih. Waduh, nggak ada running trade aku bilang gitu. Sebaliknya dia tanya ke saya, kamu kok bisa running trade? Apa sih yang kamu lihat di running trade gitu kan? Pusing juga. Jadi benar, saya telah pikir-pikir orang tuh punya cara yang unik-unik masing-masing dari cara dia screening saham. Tetapi gini Pak, yang paling penting adalah kalau cara saya, memang saya tuh dari running trade, memang mungkin bagi orang yang awal banget itu akan pusing lihatnya. Sampai ada yang tanya saya juga, itu Mas Bekti dari running trade 700-an perusahaan tuh ada yang difilter nggak? Saya bilang nggak gitu. Tapi mungkin karena ini kebiasaan saya yang saya lakukan udah dari dulu, udah 13-an tahun, bahkan bisa dibilang udah ya memakan jam terbang puluhan ribu jam gitu. Jadi mungkin aku udah biasa dengan cara saya seperti ini. Tapi hakikatnya adalah ya seperti ini, kira-kira Pak Freddy nyaman nggak? Kalau nggak nyaman, mungkin nggak usah diikutin, nggak apa-apa Pak. Cari aja yang cara yang senyamannya Pak Freddy itu kayak apa. Tetapi kalau cara saya, yaitu saya cuma screening dari running trade. Kalau ada yang rame, langsung saya lihat di stock price, bid overnya kayak apa, trade booknya ini average-nya hari ini diakumulasi harga berapa, ya kan? Mungkin batasan auto reject atas bawahnya berapa, terus kemudian ini kira-kira udah berapa persen, chartnya kayak apa. Jadi aku lihatnya dari situ, ada nggak news-news terbaru dari saham nih saham gitu. Jadi kalau misalnya itu cocok ya saya ambil, nggak cocok ya tinggalkan gitu Pak. Jadi intinya hakikatnya adalah saya di sini menjelaskan tentang strategi trading saya. Silakan teman-teman kalau cocok terapkan, kalau belum cocok nggak harus terapkan, karena bagaimanapun juga saya itu berproses saat ini menjelaskan ini memakan jam terbang yang tinggi. Artinya saya udah, ibaratnya tuh saya balapan motor, saya itu sudah pengen balapan motor gitu. Bagi yang teman-teman yang belum bisa naik motor, jangan langsung kiblatnya semata-mata setelan motornya itu kayak orang yang balapan, jangan gitu. Jadi step by step juga. Nah, makanya saran saya adalah di saham itu yang penting cari cara yang nyaman dulu. Kalau nyamannya swing dulu enggak apa-apa. Nanti lama-kelamaan setelah Anda swing, itu pasti muncul kok niatan untuk aku tak nyoba deh scalping dan lain sebagainya. Nah, ikuti tips-tips dari saya, pakai uang kecil dulu, jangan pakai margin, biar apa? Biar resikonya terukur. Jadi kalaupun rugi minimalisir banget. Jangan sampai coba-coba pakai uang besar untuk scalping, bahaya gitu. Jadi step by step dulu. Makanya nanti hasil saya saat ini itu kan kayak ibaratnya kumpulan dari bertahun-tahun cara saya trading. Yang itu saya ungkapkan ke Anda, tapi jangan ditelan mentah-mentah karena pasti ada yang nggak bisa langsung diterapkan. Termasuk katakan mungkin 4-5 tahun yang lalu, saya itu tiap malam punya buku khusus. Buku di mana itu saya pakai buat nyatat. Oh, cepin. Itu mungkin support pertamanya S1-nya di harga sekian, support keduanya sekian, resistennya di sekian. Saya catat untuk watchlist besok hari. Besok itu kemungkinan kalau saham-saham yang wajib mungkin saya mikir pilihan saya ini. Kalau yang saham gorengan mungkin isinya sahamnya ini. Misalnya ada MLPL, ada
Bumi, ada energi, BRMS, saya tulis semuanya dulu. Waktu itu dulu, tiap hari gitu tak tulis. Tapi lama-kelamaan aku langsung kayak udah mungkin melekat di pikirannya, jadi nggak perlu tak tulis lagi. Oh, mungkin buat besok tinggal pilihan sahamnya mungkin itu. Jadi lama-kelamaan akan jadi berproses sendiri gitu. Makanya di awal ini saran saya adalah pelajari semuanya dulu. Pelajari semuanya, teknikal, baca news, cara write isu gimana. Bahkan saya sarankan teman-teman juga harus nyoba tuh cara ikut IPO, lewat IPO. Gimana caranya, walaupun pakai uang dikit, coba aja. Gitu. Siapa tahu nanti kan teman-teman dari situ kan dapat ilmu baru. Itu coba dulu semuanya. Nanti lama-kelamaan itu akan dipilah-pilah, terapkan mana itu yang cocok, mana itu yang enggak. Gitu. Ya, makasih Mas Bekti. Jadi intinya sebenarnya nggak ada yang serba instan lah ya, semua melalui proses. Nah ini kadang-kadang memang kita maunya serba instan, mau cuan banyak dengan jangka waktu yang singkat dan lain sebagainya. Makasih Mas Bekti. Mas Anto, Mike, mungkin tadi mau tanya, tadi sempat terputus, silakan kesempatan kami berikan Pak Anto, silakan Pak Anto. Masih belum kedengaran suaranya? Ya, ini udah ada ya. Udah, silakan. Monggo. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Frans dan Mas Bekti. Ya, langsung aja Mas Bekti, saya mau ada yang ditanya. Kalau Mas Bekti itu beli satu saham itu di satu harga langsung masuk semua atau secara bertahap? Mungkin ada average down dan seterusnya. Dan bagaimana jualnya nanti? Itu langsung di satu titik, satu harga atau juga bertahap? Mungkin seperti itu Mas Bekti. Jadi gini Mas, kalau kita itu belinya dalam jumlah lot yang kecil, ya memang satu harga. Gitu. Memang uang kita muatnya cuma kecil ya satu harga gitu. Tapi kalau kita itu mau mengambilnya banyak besar, artinya misalnya gini deh, misalnya ada saham IATA, lotnya di situ isinya 20.000, 30.000, 50-an ribu. Kita hitung aja, misalnya harganya 200, 50.000 itu kan 1M, per 50.000 lot. Kalau misalnya aku pengen beli 3M, ya otomatis aku harus beberapa harga, nggak bisa langsung. Kalau kita langsung berpatokan cuma satu harga itu agak susah. Karena ketika kita itu ngambil pertama 50.000 lot, itu kadang udah ada gejolak, orang mungkin harga di atasnya lagi. Jadi kadang campur, yang saya lakukan adalah campur. Jualnya pun juga campur. Termasuk metodenya, kalau uang kita itu kecil, artinya kita itu belinya lot kecil, katakan tadi isinya 50-an ribu semua, tapi kita belinya cuma 2.000, 5.000, gitu kan. Anda jualnya mendingan diantriin deh, biar dapat lakunya. Tapi kalau Anda punya ratusan ribu lot, misalnya saya punya 200.000 lot, itu berarti 4 miliar ya nilainya ya. Harganya 200-an, kemudian isinya paling cuma 50.000, 30.000, yang jualnya pelan-pelan. Kalau langsung saya buang 200.000, wah langsung orang pada banding kiri nanti. Gitu. Jadi itu sebenarnya lebih ke psikologis pasar yang membaca. Jadi ketika ibaratnya psikologis pasar itu kayak ekspektasi pasar. Ketika lihat bid offernya nggak masuk akal atau nggak ibaratnya terlalu menonjol berbeda, itu pasti akan direspon oleh pasar. Sama halnya kalau saya sering mengibaratkan gini loh. Mas Anto sama Pak Frans misalnya, mobil Pak Frans itu udah dicuci, udah bersih. Mobil Mas Anto itu dalam kondisi kotor. Saya punya cucian mobil. Kebetulan cucian mobil saya itu baru laris. Antrian mobil yang ngantri banyak gitu kan. Pak Frans lewat depan cucian mobil saya. Karena lihat di depan itu mobil banyak dan mobil Pak Frans sudah bersih. Wah, untung mobilku udah bersih. Nah, antriannya banyak banget. Santai. Pak Frans santai karena mobilnya udah bersih, kondisinya berbeda. Sedangkan Mas Anto bagi yang mau nyuciin mobil males. Waduh, antriannya panjang banget ini. Nanti kalau aku nyuciin jadi lama gitu kan. Akhirnya nggak jadi nyuci. Jadi sebenarnya kalau yang dilihat Pak Frans sama yang dilihat Mas Anto kondisinya sama. Tapi karena kepentingannya berbeda, jadi berbeda. Sama dengan di saham. Bid offer itu tergantung kepentingannya. Orang yang melihat bid offer itu terlalu tebal, mungkin dia yang udah punya barang banyak, ketika lihat tertebal ada yang buang, dia pasti juga akan cepet-cepetan buang kiri. Karena apa? Semakin turun dia nanti semakin nggak bisa jualan kalau yang punya lot banyak. Karena PR uang yang punya lot banyak, uang yang banyak itu adalah gimana cara jualnya. Itu dari dulu sampai sekarang saya sering tanya kepada teman-teman saya itu,
pertanyaannya juga sama gitu. Gimana kamu punya saham ini nggak? Iya, aku punya sekian ribu lot. Wah, susah mau jualan gitu. Jadi yang di PR adalah gimana cara jualnya. Karena kita harus pelan-pelan mengekspektasikan pasar. Jangan sampai kita jualnya terlalu banyak, terlalu cepat, langsung direspon pasar jadi langsung cepat turun gitu. Tapi kalau kita cuma belinya kecil, lot kecil 2.000, 3.000, 5.000 dengan kondisi di situ isinya segituan ya, 50-an ribu lot ke atas, itu ya nggak masalah. Anda antriin aja gitu. Makasih Mas. Ya. Oke. Oke, makasih atas jawabannya Mas Bekti. Silakan kalau masih ada yang mau ditanya lagi dari teman-teman yang hadir di sini, silakan mumpung bisa bertanya langsung kepada Mas Bekti, dan masih ada waktu mungkin sekitar 10 sampai 15 menit lagi ya Mas Bekti ya. Ya, oke. Saya bacakan dulu satu sambil menunggu yang lain. Ini tadi sudah ditanyakan sih sebenarnya, tapi mungkin bisa dijawab lagi oleh Mas Bekti terkait dengan bagaimana kalau misalnya terkait dengan tape trading tadi. Kan ada running trade yang tadi sudah tanyakan juga sama Mas Ferdianto, tapi volume range-nya yang di harga berapa, dan itu bagaimana cara memilih pada saat momentumnya seperti apa, Mas Bekti? Kalau dibilang memilih ya, ini nasihat dan saran saya, teman-teman harus memporsikan dana Anda dulu. Jadi misalnya gini, kita tahu di saham itu kan dari 700-an perusahaan kan banyak banget. Nggak semua peluang harus kita ambil. Kita berfokus pada beberapa saham aja. Cuman kalau dana Anda misalnya nih kondisinya, saya kasih contoh misalnya pas posisi kecil, katakan 5 jutaan, 10 juta misalnya gitu ya. Anda nyoba di volume yang besar, saran saya nggak usah. Karena terlalu berat dan capek. Mendingan cari saham, kalau Anda trading ya saham yang volumenya lebih kecil, yang lebih volatil, cepat. Contoh misalnya gini, ada saham Bumi, Friend, itu kan lotnya jutaan, ya kan? Itu geraknya satu hari cuman kayak mondar-mandir kanan kiri naik paling 1 tik 2 tik, cuman di situ. Anda kalau beli di situ capek. Tapi kalau orang yang punya dana besar itu sekali enter misalnya 1 juta lot 5M misalnya gitu kan, itu nanti dia bisa jualan 1 tik aja, katakan mungkin 2% dari 1M udah 100 juta gitu. Jadi benar-benar worth it banget kalau orang yang punya. Artinya orang yang punya duit besar, dia tidak kesusahan untuk jual dan belinya. Tapi ini kalau untuk orang yang kecil, Anda mending nggak usah ikutan di situ, terlalu capek, berat nunggunya. Yang Anda tunggu itu paling nanti 1 tik itu cuma 100.000, terlalu capek. Mendingan Anda cariin saham yang volumenya nggak terlalu besar. Jadi bid offer di sini adalah memposisikan dana Anda dulu. Kalau memang mungkin di situ kecil, kita jadi followers ngikut gitu kan, arus, ya cari saham yang mungkin volumenya mungkin 10 sampai 50.000 ya gitu, maksimal yang 100 ribuan lah. Itu di situ kan ibaratnya gerakannya itu ada gitu loh. Lebih liar, lebih Anda bisa memanfaatkan peluang di situ. Gitu. Itu cara memilih saham yang dengan kondisi modal Anda seperti itu. Kalau dari sisi pemilihan saham, saran saya nggak ada patokan khusus sih, tetapi lebih ke teknik Anda aja. Kalau Anda uang kecil, nasihat dan saran saya memang trading, dan Anda memang harus cari saham yang bervolatilitas aja. Karena dulu saya itu 2008 sebenarnya alirannya fundamental banget saya itu. Fundamental saya itu, garis keras. Tapi kok bisa jadi trader gitu kan, lucu juga kalau dipikir-pikir. Karena saya mikirnya gini loh, waktu itu uang saya itu kecil, 5 jutaan. Terus saya mikir, kalau saya cuma invest 5 juta, saya diamkan, saya masih muda, ngapain? Saya nggak ada kegiatan juga gitu kan. Karena cara kerja investasi saham itu kan ya memang beli didiamkan. Memang didiamkan, nggak diapa-apain gitu loh. Jadi itu, dan itu pun saya nunggu mau nyari profit mungkin 5%, 10% lama banget gitu kan. Wah, kayaknya mungkin memang aku kayaknya harus beralih nih. Aku harus nyoba untuk trading. Karena kalau trade itu kayak kita tuh dengan trading jual beli ibaratnya kayak ngumpulin profit, kita kumpulkan berpotensi. Nanti kalau udah dapat cuan banyak baru tak invest gitu. Itu jadi pengalaman saya seperti itu. Makanya kalau untuk trading kita harus memposisikan dana. Saya pernah kok trading dengan uang 5 juta ya memang berat juga, kita cuma ngikutin arus di market begitu. Dan kita ngikutin arus ya intinya kalau membaca peluang ketika ini yang rame ikut gitu aja sih. Gitu, Pak. Berarti sangat tergantung dari jumlah dana yang kita sediakan untuk melakukan trading ya, Pak. Ya, Pak. Menyesuaikan sehingga menyesuaikan termasuk pilihan saham juga menyesuaikan ya. Betul.
Ini ada Mas Febri yang hendak menanyakan langsung kepada Mas Bekti. Silakan Mas Febri. Masih mute, belum kedengeran. Siap, izin bertanya Pak Bekti, Pak Frans. Ini pertanyaannya mungkin umum ya. Untuk sobat-sobat nyangkut nih, Pak Bekti, ada saran nggak kapan harus average down, kapan harus cut loss? Misalnya, contohnya gini, trading plan saya misalnya mau cut loss nih, tapi karena saya ada kesibukan, misalnya saya bekerja, ada kerjaan lah misalnya, sedang ada pekerjaan, tahu-tahu udah turun harganya. Sementara dari sisi fundamental sahamnya misalnya bagus. Nah, itu gimana nih cara memitigasi risikonya biar nggak rugi terlalu dalam gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih Mas Bekti. Oke, sebenarnya saya paham di sini Mas. Memang kadang kita itu kadang bisa jadi pengen niatnya mungkin swing atau niatnya trading ya, tapi ternyata kok kita tinggal kerja dan lain sebagainya, itu kok tiba-tiba turun di luar kontrol kita gitu. Akhirnya nyangkut gitu. Apa yang terjadi sebenarnya di sini? Sebenarnya menurut saya lihat dulu sahamnya, fundamentalnya kayak apa. Kalau Mas Febri fundamentalnya bagus ya tidak ada masalah. Kalau ditanya average down tuh kalau bisa saran saya kalau udah turun yang bawah sekalian. Jadi jangan sampai baru turun 5%, 10% di average. Wah, itu sama halnya konyol menurut saya. Kalau bisa kalau udah yang jauh sekalian. Misalnya saya tadi pagi itu ngisi acara juga, Zoom kayak gini, itu ada yang punya UAS kita harga 1.100-an. Sekarang harganya 500. Itu kan udah turun 50-an%. Ya enggak apa-apa kalau Anda mau average pas itu average aja. Kesempatan. Dan kita tahu kemarin UAS kita naik ya. Artinya itu nanti justru akan pulih. Anda kalau average dengan setengah sesuai dengan kondisi nyangkut Anda itu kan nanti harganya jadi setengahnya. Katakan mungkin 500 sama 1000-an 100 paling nanti mungkin di area 700-an gitu. Nah, itu saran saya kalau udah jauh sekalian mungkin 40%, 50% silahkan kalau mau average. Itu saran saya. Tapi tetap ingat, saham itu belum tentu selamanya setelah kita average itu pasti langsung naik. Belum tentu. Anda sabar, tapi setidaknya Anda sudah mengukur, meminimalisir, dan selalu yang saya tanamkan kepada para teman-teman itu adalah ketika Anda itu punya mindset di saham, ini kalau sampai rugi, turun banyak banget, itu Anda siap enggak? Gitu. Kalau Anda ternyata kok udah enggak siap, ya mendingan cut dulu. Gitu. Kalau saran saya gitu, pahit ya pahit. Saya pernah nge-cut pengalaman satu minus 85% di Porto. Waduh, itu habis-habisan deh pokoknya. Tapi saya berpikir waktu itu gini, ini kalau saya biarkan, saya cuma hidup dari kayak harapan terus kapan naiknya. Naiknya juga nggak jelas kapan dan lain sebagainya. Uang saya cuma tertahan di sini terus gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah saya cut, udah tutup mata, akuin cara kita salah, kita coba lagi. Next time aku harus lebih benar lagi. Misalnya Mas Febri punya kesibukan, ya hati-hati lagi kalau beli saham jangan sampai pas posisi yang volatil banget dan atau bisa juga teknik dari teman saya pasang namanya stop automatic order. Ada itu automatic order zaman sekarang tuh si handphone aplikasi udah ada. Jadi ketika nanti saham itu udah turun di sekian, itu otomatis akan jual sendiri. Jadi itu untuk perlindungan kalau Anda memang udah menyeting untuk saham itu dipasang automatic order. Itu teman saya yang kerja kadang pada melakukan seperti itu untuk melindungi takutnya kalau sampai turun ke bawah banget di luar kontrol kita karena kita tinggal kerja itu bisa berbahaya. Apalagi kita tahu kadang ARB berjilid-jilid saat ini yang minus 7% itu kadang menyakitkan juga. Coba Anda lihat, mungkin akhir bulan lalu saham Baut itu dari 190-an itu ARB berjilid-jilid sampai area 100-an. Dan benar-benar open lock ARB. Nggak bisa Anda jualan itu. Itu kalau nggak pakai sekuritas yang cepat, nggak bisa. Itu udah benar-benar kayak cuman tiap hari berkurang 7%, minus 7%, minus 7% gitu. Makanya kalau memang Anda mau ditinggal kerja, saran saya kalau Anda memang mau nyoba scalping atau trading, sebenarnya aku kurang recommended ya. Tapi kalau niat Anda mungkin swing, tapi ternyata mungkin Anda sudah ibaratnya pengen punya trading plan, saran saya tetap pasang automatic order gitu. Wah, sangat bermanfaat sekali Mas Bekti. Memang ini banyak di antara para pemula saham, pemain saham ini adalah mereka yang bekerja, jadi waktunya tidak sefleksibel kalau misalnya kita sudah full time trader. Dan kejadian-kejadian seperti Mas Febri itu terus terang juga saya pernah mengalaminya dan sering kali. Jadi memang sangat bermanfaat sekali ininya. Pak Agus mau bertanya lagi ya Pak Agus? Silakan Pak Agus. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Bekti karena mungkin Mas Bekti waktunya juga sangat terbatas. Silakan Pak Agus.
Yang mau saya tanyakan pertama itu bagaimana cara kita mencegah kecanduan trading. Ya. Nah, yang kedua itu kan yang namanya trading itu kan seperti lari maraton jangka panjang. Bagaimana caranya Mas Bekti itu mengelola psikologis atau emosi, terutama pada saat turun, kalau pada saat naik kita kan happy cuan-cuan. Nah, gimana pada saat jangka panjang mengelola emosi psikologi? Makasih Mas. Oke. Kecanduan trading. Wah, ini tema ini lucu juga. Saya pernah bilang ya, dulu gini, ada pepatah dari teman saya lucu juga. Saya kira yang bikin kecanduan itu narkoba. Tapi setelah mengenal trading, ternyata enggak trading gitu yang bikin kecanduan. Bahkan saya pernah bilang sama teman-teman saya di BTS, saya bilang, coba kalian pada trading. Hampir setiap hari kan saya trading sama teman-teman tuh di sini di Jogja bareng-bareng. Coba bursa efek tuh ngasih jam tutup market jam 5. Aku jamin kalian pasti trading lagi sampai jam 5. Aku bilang gitu. Beneran, apa yang terjadi beneran gitu. Jadi kalau yang mengolah yang mau ibaratnya itu yang mengkondisikan jangan sampai kita tuh kecanduan trading atau saya menyebutnya over trading adalah sebenarnya lebih ke diri sendiri. Nggak ada yang lain nggak bisa. Jadi benar-benar kayak kita mengontrol diri sendiri. Misalnya gini Pak, kalau saya yang terapkan itu adalah ketika misalnya kita trading, udah cuan, ya kan? Nah, kadang muncul dalam benak diri manusia itu sifat serakah. Wah, udah cuan. Beli apa lagi nih? Apalagi udah wujud cash di portofolio itu banyak cash, rasanya gatel pengen buat enter. Nanti kalau itu dipakai buat beli lagi, udah dijual profit lagi, dia pasti pengen beli lagi. Yang menghentikan hanya jam trading. Ya, untuk mengontrol seperti itu adalah yang kita lakukan adalah kalau kita tuh mau bersyukur. Coba kalau itu kita tuh udah cuan, ya sudah. Kadang pun kalau kita cuan tiba-tiba ada loss kok mulai loss, itu peringatan Anda harus berhenti dulu. Jadi benar-benar Anda yang bisa mengontrol, nggak ada yang lain. Karena memang benar-benar itu kayak semacam kayak masing-masing personal. Bahkan kadang kita itu di saham itu tahu kalau itu yang kita lakuin salah. Kalau kita itu semakin loss, kita kadang kan muncul perasaan balas dendam. Kalau bisa biar segera dipulihkan. Wah, saran saya jangan. Itu kalau udah kayak gitu nanti bermain emosi. Kalau Anda coba untuk trading lagi dan sebagainya, itu malah kalau Anda paksa malah nanti jadi loss, jadi kacau. Dan nanti Anda setelah menyesalinya untuk memulihkan BIP dari loss itu butuhin waktu bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Padahal loss-nya mungkin hanya 1 hari. Makanya banyak juga yang tanya keterkaitan dengan ini. Mas Bekti, saya itu udah profit setengah tahun, tapi hanya karena saya trading 2 minggu, profit saya setengah tahun yang lalu habis, Mas. Ada yang tanya kayak gitu ke saya. Penyebabnya sama, over trading. Tapi makanya kalau kita itu memang mau bersyukur, pokoknya itu benar-benar cuma ditanamkan dalam diri kita sendiri. Jadi kita harus mengukur kapan kita itu saatnya berhenti, kata kita itu saatnya kita itu benar-benar kayak ibaratnya tuh rest sejenak dulu. Udah cuan, istirahat. Saya punya teman nih di BTS, itu ada teman saya yang tak ajarin kayak gitu. Tapi dia, aku belum bisa Mas, belum kuat cara lihatnya. Alhasil apa yang terjadi? Ketika dia jam 9 trading, jam setengah 10 udah cuan, dimatiin komputernya. Dia duduk-duduk sambil mungkin makan mie, mainan HP, tapi dimatiin komputernya. Itu cara dia untuk di awal untuk mengerem diri sendiri dulu biar dia nggak lihat running trade. Kalau lihat running trade kadang-kadang dia masih tergoda. Gitu. Makanya pelan-pelan seperti itu nanti ketika ada yang rame lagi, nyalain lagi komputernya, gitu kan. Jadi kita bareng-bareng gitu kadang lucu juga kalau dipikir, tapi itu memang cara dia untuk mengerem biar jangan sampai terjadi overtrading. Masing-masing punya cara sendiri-sendiri, tapi yang ingin saya tekankan adalah itu benar-benar muncul dari diri sendiri. Kita harus menjaga jangan sampai kita itu mentalnya dibikin mental kayak kecanduan. Kecanduan itu benar-benar kita nggak bisa berhenti dari trading. Apalagi orang yang nggak bisa memanage. Misalnya gini, ketika jam trading, pikirannya malah kemana-mana. Ketika nanti udah malam hari, pikirannya di rumah tuh masih trading, itu menurut saya salah. Jangan sampai, Anda juga jangan sampai bawa-bawa urusan trading itu sampai ke keluarga, ke teman, ke apa, ke rumah. Jadi biar Anda tuh enjoying hidupnya. Ingat, yang Anda mau lakukan ini trading, ini berkesinambungan. Anda harus manage banget dari depan. Kalau nggak di-manage, masa iya sih seumur hidup Anda mikirin trading itu, bahaya juga nanti. Nggak happy-happy nanti. Karena ada survei di Amerika, bisa dipastikan orang di saham itu punya tingkat stres paling tinggi. Hati-hati. Gitu. Jadi makanya Anda harus benar-benar memanage namanya trading itu benar-benar cuman saya trading selesai, tutup market, udah tutup. Kita ketemu keluarga, main sama teman, kemana, ya udah kita enjoying di saat itu aja. Jangan pas ketemu sama teman masih mikir trading gitu, jangan gitu. Kemudian yang kedua tadi terkait masalah kalau loss gimana tadi, Mas? Mengelola emosinya, mengelola emosi. Mengelola emosinya. Jadi gini.
memang ini agak berat Pak. Artinya di sini juga kembali lagi ke diri sendiri. Tapi pengalaman saya adalah ketika saya itu dulu pernah loss. Saya termasuk yang beberapa waktu lalu itu, mungkin tahun lalu ya, satu minggu hampir 3M melayang. Waduh, kalau dipikir-pikir itu udah dapat rumah, udah dapat mobil, udah dapat tabungan gitu kan. Tapi melayang. Tapi ya itu memang bagian dari proses. Tapi yang saya lakukan adalah saya cuma selalu berpikir, kalau saya pribadi waktu itu, ini uang saya dapat dari market. Kalau diambil dari market, itu aku menganggap ini cuman profitku dikurangin. Next time, aku akan cari lagi. Aku harus cari kesempatan lagi, nanti cari momentum yang lebih baik. Dan di saham yang bisa berpotensial lagi. Saya cuma mikirnya gitu. Saat itu, rest sejenak dulu. Udah loss, tutup laptop, nggak usah gimana-gimana, refreshing dulu. Ya memang kadang berat, iya berat. Ibaratnya kita kerugian kok, rugi kok gitu kan. Tapi enggak apa-apa, itu kita pulihkan lagi di lain waktu. Makanya next time saya menyarankan tadi, ketika kita itu punya modal di saham, berfokuslah dulu cari 100%. Kalau udah nanti pakai uang cuan. Semakin itu cuan diambil. Jadi next time Anda itu benar-benar trading pakai cuan. Jadi Anda kan lebih tenang nanti, walaupun itu nanti itu loss, itu Anda pasti berpikir aja yang positif. Ini cuman sekedar dikurangin profit saya di market. Nggak apa-apa deh, besok tak cari lagi. Masih ada kesempatan, masih ada peluang. Aku cuman gitu cara menata suasana hati saya. Gitu Pak, yang saya lakukan ya seperti itu. Tapi kalau dipikir saat itu juga loss, waduh, kena juga gitu loh. Saya kemarin juga beberapa waktu lalu sama teman-teman BTS. Anda tahu hari Selasa itu Antam kan 2840 tutupan. Pagi kan open ARB tuh. Mungkin hari Rabunya ya kalau nggak salah, itu teman-teman BTS kena semua. Waduh, loss gimana? Kalau udah kayak gini gimana? Udah rest dulu. Sejenak dulu, Anda jangan trading dulu. Di awal sesi, apalagi kalau udah loss, itu kadang mentalnya udah kena. Itu kalau Anda teruskan trading bahaya. Rest sejenak dulu, udah nanti kita cari peluang. Kalau memang nggak ada peluang lagi, jangan dipulihkan saat ini. Anda di awal sesi belum apa-apa, ibarat mau perang, itu udah di loss dulu. Udah kena mental, ibaratnya harus hati-hati. Anda kontrol banget diri Anda. Nah, di situ ketika itu sudah oke Mas, sudah enggak apa-apa, fun, udah pada bisa ketawa lagi gitu kan, ya udah trading lagi. Jadi benar-benar kondisikan diri sendiri, jangan sampai kita malah di saham itu malah stres yang kita dapat. Apalagi yang konyol lagi ketika Anda nggak punya trading plan atau money management, atau orang yang nggak mau disiplin punya trading plan-nya, itu nanti bisa jadi mungkin di bulan keberapa atau di tahun berapa dia menemui sebuah kegagalan. Karena ada yang tanya sama saya, Mas Bekti, saya beli saham A, turun. Saya biarkan aja Mas, turun Mas. Weh, ternyata 2 hari, 3 hari balik Mas, jadi cuan. Iya, oke bagus, aku bilang gitu. Saat ini Anda trading, sebenarnya Anda nggak punya trading plan. Anda saat ini mungkin trading Anda karena luck, keberuntungan. Ternyata balik lagi. Tapi karena Anda ini kan mau trading berkesinambungan tuh. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kalau bisa dipakai buat hidup, ikan cuannya gitu kan. Nah, aku jamin kalau Anda nggak menerapkan trading plan disiplin, pasti mungkin di bulan keberapa atau di tahun keberapa Anda pasti jatuh, tidak sesuai harapan. Ketika Anda beli, tiba-tiba turun, Anda biarkan, oh siapa tahu ini akan balik kayak dulu, ternyata enggak, semakin dalam, di saat itulah Anda jatuh. Gitu. Makanya kalau kita itu mau trading plan, trading kita harus punya trading plan. Makanya saya bilang kenapa kok saya sering menyarankan kalau bisa bersih sore hari biar tenang. Apalagi saat ini Rusia Ukraina, kita nggak ada yang tahu loh kayak apa yang terjadi. Ya tiba-tiba kalau perang dunia beneran atau apa, tiba-tiba mungkin ngefek ke bursa efeknya dan sebagainya, kita nggak ada yang tahu kayak apa. Wah, itu pasti langsung direspon. Dulu saya ingat banget waktu ini aja ya, waktu Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani waktu eranya SBY, dia mau menjabat di World Bank, itu IHSG direspon langsung turun karena Ibu Sri Mulyani waktu itu benar-benar punya nilai positif di market kita. Ketika dia langsung dipindah ke World Bank, langsung IHSG ambles 2% lebih. Saya ingat banget waktu itu. Tak pikir-pikir, apa kaitannya kayak Bu Sri Mulyani nggak jadi Menteri Keuangan lagi kok bisa kayak gini? Tapi ya memang market tuh seperti itu. Makanya kalau untuk menghadapi ketidakpastian, saya sarankan kalau bisa sore hari itu dibersihkan, biar malam hari Anda tidur tenang. Saya pernah punya pengalaman juga ketika saya itu beli saham, ya tiba-tiba setengah malam saya pengen ke toilet gitu kan, sambil lihat HP, waduh dojonya rontok 3%, komoditas rontok, habis itu saya nggak bisa tidur. Besok gimana sahamnya saya ya, open pasti ARB, waduh kalau ARB saya bisa rugi sekian, wah mikir malah kita nggak bisa nyenyak tidurnya gitu. Makanya saya bilang kalau bisa Anda itu scalping, trading,
Selalu punya peluru, bersihkan sore hari. Jadi biar Anda lebih tenang. Kalau untuk menghadapi loss yang udah dalam tadi, ibaratnya kita udah rugi yang ibaratnya itu ya diri sendirilah yang bisa menguatkan spiritual. Makanya di saham itu kalau bisa pakai uang dingin, dan di awal Anda trading pakai uang kecil-kecil dulu. Kalau memang Anda udah membukukan 100%, pokoknya amankan modal Anda dulu di safety. Jadi benar-benar kalau ibarat kita itu orang dagang atau orang trading, itu aku trading itu sekarang udah pakai cuan, bukan modalku lagi. Jadi itu akan lebih, Anda akan lebih tenang dan nyaman cara tradingnya. Gitu Pak. Terima kasih Mas Bekti. Wah, luar biasa sekali nih sore Ya. ini. Daging semua nih informasi dari Mas Bekti. Tapi terakhir nih sebelum kami tutup, Mas Bekti tadi sudah menyebut-nyebut BTS. Mungkin banyak yang belum tahu nih tentang Padepokan Basic yang ada di Jogja nih. Bisa dijelaskan singkat Kak? Mungkin juga ada yang mau bergabung sama Padepokan BTS. Seperti apa tuh Mas Bekti? Jadi sebenarnya kita tuh cuma kayak komunitas aja sih. Saya punya buat komunitas di Jogja Pak, di mana itu kan kita punya tempat sendiri untuk trading room. Namun saat ini ada beberapa, kadang dari teman itu ada yang beberapa orang tuh kadang main ke sini gitu kan. Cuman kita saat ini karena personilnya terbatas, jadi kadang mungkin kita tiap sore itu mungkin jam 3-an baru ibaratnya ada yang bisa baru kita temuin, karena kalau pas trading, karena saat ini kita masih terkendala tempat dan kondisi, karena tempatnya juga nggak terlalu besar banget ya, jadi mungkin bisa kita sharing-sharing, ngobrol bareng bisa di sini gitu. Intinya ngobrolin tentang saham lah, cerita-cerita, kadang ada yang di sini foto-foto juga ya, banyak juga gitu. Cuman di sini intinya adalah kita cuma sekedar membuat komunitas aja gitu. Oh. Ya, yang boleh bergabung siapa aja boleh ya kalau misalnya. Ya silahkan ke sini, kalau ada yang mau ke Jogja ke sini, mau tanya-tanya tentang saham, silahkan gitu, boleh, nggak apa-apa. Wah, luar biasa nih Mas Bekti. Nggak terasa udah 1,5 jam kita ngobrol. Dan kita atas nama komunitas juga mengucapkan terima kasih banyak Mas Bekti atas sharingnya dan juga ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Dan izin mohon nanti acara ini juga akan kami rekam Mas Bekti dan akan ditayangkan pada channel YouTube Frans Membahas. Jadi bagi mereka yang belum sempat menyaksikan secara langsung pada sore hari ini, bisa menyaksikan nanti pada channel YouTube Frans Membahas, yang linknya nanti akan kita share di komunitas dan juga di tempat-tempat yang lain. Atas nama teman-teman, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi Mas Bekti. Semoga semakin sukses, semakin banyak cuannya. Saya yakin semakin banyak ilmu yang diberikan, semakin banyak cuan juga yang diperoleh oleh Mas Bekti ini. Demikian pertemuan pada hari ini kami tutup. Terima kasih Mas Bekti. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.